Alhamdulillah kita ketemu lagi di materi yang ketiga setelah UTS, 3 minggu setelah UTS. Kita masih akan mendiskusikan tentang ilmu negara, kaitannya dengan tujuan daripada negara. Di dalam teori yang sudah kita bahas kemarin, ya, bahwa konsep negara yang sedang berkembang sekarang ini adalah konsep negara yang dikatakan sebagai borderless atau negara tanpa batas, ya. Konsep negara the borderless ini adalah sebuah konsep kaitannya dengan perkembangan 4.0, ya, atau era digital ini, ya. Bahwa di dalam perkembangan era digital sekarang ini, maka semua aktivitas dilakukan melalui proses digital. Nah, demikian juga dalam konteks ilmu negara juga mengarah ke proses digitalisasi. Maka lahirlah sebuah konsep baru, namanya adalah konsep borderless world, ya. Jadi negara tanpa batas, ya. Nah, untuk itu memang konsep the borderless dikaitkan dengan konsep ilmu negara yang konvensional memang agak berbeda, ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Bagaimana unsur negara itu maka membutuhkan wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan, ya. Di dalam konsep the borderless memang tidak semua variabel-variabel atau konsep negara ini dibutuhkan, mengingat melalui teknologi kemudian semua bisa dilakukan. Nah, untuk itu anak sekalian, hari ini khusus kita akan berbicara tentang tujuan negara, ya. Jadi judul daripada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tujuan negara dan fungsi negara, ya. Dan terakhir kita akan juga membahas tentang hubungan ilmu negara secara umum. Baik, kita mulai dengan tujuan negara. Tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan rakyatnya, atau dalam bahasa yang lain dikatakan sebagai bonum publicum. Menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya atau bonum publicum. Dalam secara etimologi, kata kebahagiaan ini kemudian dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan, ya, tidak saja upaya secara real dalam artian secara konsep, ya, secara pelaksanaan, ya, evaluasi, ya, ataupun kebijakan, ya, atau di dalam bahasa yang lain dikatakan kebahagiaan ini dalam konteks real kemudian bisa diilustrasikan dari sisi teori kebijakan, ya, seperti yang tadi sampaikan, ada yang namanya legislasi, aplikasi, yudikasi, dan evaluasi, ya. Ini dari sisi kebahagiaan dalam perspektif real, gitu, ya. Nah, kemudian agar teori legislasi, aplikasi, yudikasi, dan evaluasi ini menghasilkan sebuah perasaan yang bahagia, ya, dari rakyatnya atau bonum publicum ini, maka kebijakan ini harus terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, ya, tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, bahkan pastikan masyarakat dapat melaksanakan berbagai kebijakan ini dengan perasaan yang nyaman, dengan perasaan yang ikhlas, dengan perasaan yang betul-betul sebagai sebuah kebijakan. Nah, ini adalah bicara dalam perspektif kebahagiaan rakyatnya. Jadi pada saat kemudian pemerintah membuat kebijakan tentang penyelesaian problem virus corona sekarang, pastikan masyarakat melaksanakan berbagai aktivitas yang diharuskan oleh pemerintah untuk menakar, ya, bahaya virus corona ini dilaksanakan dengan ikhlas, dengan nyaman, ya, dengan akhirnya dapat membahagiakan terhadap masyarakatnya. Nah, ini adalah tujuan negara, gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh negara maka endingnya adalah bonum publicum, ya.
menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Jadi itu penting ketika bicara dalam perspektif tujuan negara. Selanjutnya bagaimana tujuan negara ini versi dari dua pakar. Ya. Misalnya yang pertama dari Roger Scholto. Ya. Scholto mengartikan tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Yang pertama dari teori Scholto ini yang kemudian harus kita elaborasi adalah ya kaitannya dengan menyelenggarakan daya ciptanya. Ya. Jadi daya cipta itu adalah kreativitas, inovasi, ya, ide, gagasan. Jadi masyarakat tidak boleh kemudian dibelenggu untuk ya tidak mengembangkan daya ciptanya. Ya. Walaupun kemudian negara punya kewajiban membuat regulasi ya agar daya cipta itu sesuai dengan tujuan negara, sesuai dengan guidance negara, atau daya cipta itu tidak boleh melanggar misalnya Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai guidance-nya. Gitu. Misalnya mendirikan sebuah organisasi Hizbut Tahrir Indonesia itu merupakan daya cipta, ya. Atau mendirikan Partai Komunis Indonesia itu merupakan daya cipta, ya. Tetapi dua ya atau Hizbut Tahrir atau PKI itu Partai Komunis Indonesia itu adalah hasil daya cipta yang tidak sesuai dengan guidance negara. Guidance negara di mana yang kemudian dipakai itu salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi daya cipta masyarakat pun juga, rakyat pun juga dibatasi tadi dengan guidance yang dibuat oleh negara. Gitu. Jadi tetap ada guidance-nya, gitu ya. Nah, dalam perspektif sebebas mungkin ini kemudian ya diartikan kebebasan itu tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Ya, artinya sekali lagi sebebas mungkin dalam perspektif Scholto ini adalah sekali lagi kebebasan yang juga tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Karena kalau misalnya daya cipta itu kemudian bebas ya dan melanggar kebebasan orang lain, maka kemudian akan menimbulkan pelanggaran hukum bagi orang lain. Jadi ini yang kemudian juga bicara dalam perspektif Scholto, gitu ya, dari perspektif yang lain. Bagaimana perspektif yang berbeda tentang teori Scholto ini? Maka orang kemudian bisa menafsirkan bahwa menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin ini adalah sebagai sebuah sebuah kebijakan yang diberikan kebebasan kepada masyarakat, terutama di dalam masyarakat yang liberal. Ya, seperti misalnya Roger Scholto ini memang ya lahir di negara liberal. Ya. Nah, sehingga memang yang namanya kebebasan individu itu menjadi sangat penting, ya. Dan peran negara di dalam negara ideologi liberal itu kan sangat kecil dibanding dengan negara komunis misalnya, ya. Misalnya Cina, ya. Bagaimana Cina kemudian dapat menyelesaikan problem virus corona dengan cepat, ya? Karena ideologi Cina adalah ideologi komunis yang peran negara sangat dominan. Ketika negara mengatakan lockdown, semua ada di rumah, maka tidak ada satu orang pun yang kemudian berani keluar rumah. Dan kalau itu dilanggar, maka kemudian negara akan bertindak tanpa kompromi. Jadi itu adalah bicara dalam perspektif kebijakan negara yang sosialis. Nah, sehingga bandingkan kalau misalnya kita bicara tentang Indonesia, ya, di Indonesia hampir tidak mungkin melakukan itu, ya. Bahkan mohon maaf, kebijakan sekarang misalnya 2 minggu ini kemudian masyarakat harus di rumah, maka tidak sedikit masyarakat Jakarta yang memang tidak beraktivitas di dalam rutinitas pekerjaannya, tetapi malah sekarang berkeluyuran ke tempat hiburan misalnya. Ya itu kan sami mawon, sami saja. Jadi tidak ada, harusnya kan ada di rumah itu tadi dengan menghindari keramaian, bukan untuk bertamasya. Nah, ini adalah Indonesia. Kenapa di Indonesia begitu? Karena tadi Indonesia itu negara demokrasi. Salah satu kekurangan negara demokrasi, maka peran negara tidak terlalu besar. Jadi memang tujuan negara, kata Scholto tadi, adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.
Jadi bahasa menyelenggarakan daya cipta hanya sebebas mungkin memang banyak yang mengartikan bahwa suatu ini memang orang yang dilahirkan dari negara yang latar belakang ideologinya adalah liberal gitu ya. Jadi sebebas mungkin di sini. Tetapi dalam perspektif Indonesia sebagai negara yang welfare ya, maka menyelenggarakan daya cipta ini kan imajinasi, ide, gagasan ya boleh dilakukan ya, tetapi dengan kebebasan yang terbatas. Artinya kebebasan yang sesuai dengan kesepakatan dalam perspektif misalnya regulasi gitu ya. Maka guidance-nya jelas, misalnya landasan ideal adalah Pancasila, landasan konstitusional adalah Undang-Undang 45. Jadi guidance-nya adalah itu. Jadi sebebas mungkin ini kemudian tetap berdasarkan kepada koridor guidance Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan ideal. Jadi itu yang kemudian guidance sebebas mungkin ini gitu ya. Nah itu yang kemudian tadi ya, bagaimana misalnya orang kemudian mendirikan Hizbut Tahrir, mendirikan misalnya partai PKI, maka Hizbut Tahrir dan PKI itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Maka itu bukan sebuah kebebasan menyelenggarakan daya cipta, tapi bentuk pelanggaran hukum. Karena guidance-nya jelas Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi kalau sudah tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, ya itu ada bentuk pelanggaran hukum dan harus dalam proses hukum ya, dan sanksinya adalah kemudian dibubarkan. Jadi itu yang kemudian juga pemaknaan teori dari Rojo Sol itu tadi ya. Selanjutnya yang kedua, menurut sekalian, kaitannya dengan tujuan negara dari Lowski ya. Tujuan negara dari Lowski adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya kegiatan-kegiatan secara maksimal, terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Nah, bagaimana kemudian negara memfasilitasi terkabulnya keinginan-keinginan rakyatnya secara maksimal? Maka salah satunya adalah dengan memfasilitasi dengan berbagai kebijakan. Misalnya dalam teori ilmu negara itu kemarin kita membahas tentang kekuasaan infrastruktur, kemudian kekuasaan despotik misalnya. Maka kekuasaan infrastruktur inilah sebagai salah satu kekuasaan yang kemudian dapat dimaksimalkan oleh negara ya, sebagai sarana terkabulnya keinginan-keinginan rakyatnya secara maksimal misalnya. Jadi seluruh aktivitas bernegara atau bermasyarakat maka negara hadir. Pada saat kemudian masyarakat sekarang sedang berhadapan-hadapan dengan virus corona, maka kemudian negara hadir melalui guidance kebijakannya. Presiden setiap hari tampil di TV berbicara tentang antisipasi kebijakan menghadapi virus corona. Gubernur setiap hari, bupati setiap hari, wali kota setiap hari. Itu adalah dalam perspektif guidance yang dilakukan oleh negara agar tujuan negara dapat tercapai dengan baik. Jadi itu yang kemudian kalau kita lihat dari perspektif bagaimana kemudian mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Karena virus corona ini adalah sebuah gejala ataupun sebuah kejadian medis yang sangat luar biasa, dan kalau ini tidak ditangani dengan baik maka akan menjadi resisten terhadap terkabulnya keinginan-keinginan masyarakat secara maksimal gitu ya. Karena keinginan masyarakat maksimal ini juga kaitannya dengan tujuan negara. Tujuan negara itu jelas. Yang pertama adalah keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban. Ya, jadi sejahtera, adil, dan tertib. Itu jelas bicara dalam tujuan negara. Jadi kaitannya dengan kebijakan akhirnya ya dalam konteks negara, tujuan negara kita adalah tetap ke sana gitu. Nah, agar negara dapat menghadirkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan tadi, maka kemudian harus dibuat sebuah regulasi sebagai sarana ya, agar sekali lagi dapat terkabulnya keinginan masyarakat secara maksimal. Nah, berbagai regulasi ini salah satunya tadi bagaimana negara membuat regulasi atau kebijakan di dalam menghadapi virus corona. Karena virus corona itu adalah merupakan resisten, salah satu resisten terhadap tujuan negara. Karena kalau
virus corona ini kemudian tidak bisa dikelola, dimanage oleh pemerintah dengan baik, bahkan bisa jadi negara kita tinggal nama. Karena kalau kita lihat bagaimana misalnya ramainya di media sosial, ya, bangunan-bangunan distrust yang dikembangkan di media sosial, ya, yang bisa jadi kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak negara hadir untuk menyelesaikan problem diskursus di media sosial tersebut, maka ya negara kita sama dengan Suriah, ya, negara yang kemudian tinggal nama dan hancur, ya, akibat perang saudara dan diakibatkan tadi oleh hoax-hoax yang dibangun, ya. Di Suriah kan begitu, antara Islam Sunni dengan Syiah berhadapan-hadapan, berperang, sampai akhirnya Suriah menjadi negara yang luar biasa hancurnya, ya. Masyarakatnya juga berlomba-lomba untuk kemudian menyelamatkan diri, ya. Ini kan menjadi problem-problem yang sesungguhnya tidak boleh terjadi di Indonesia. Maka ketika sekali lagi negara hadir, maka penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku hoax, ya, terutama pada masa penanganan virus corona ini menjadi sangat penting. Maka kalau tidak salah sampai tadi malam itu ada 21 orang yang kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian, ya, kaitannya dengan penyebaran hoax di kasus dengan virus corona. Tapi dari 21 itu hanya satu yang diproses, yang lainnya diperingatkan. Jadi itu contoh bahwa negara pun tidak melakukan kebijakan yang destruktif, artinya kebijakannya bertahap. Jadi kalaupun masih bisa dikendalikan dengan cara ditegur, diberikan peringatan, saya kira negara akan melakukan itu. Tetapi bagi mereka yang melakukan kejahatan ini yang saya kira sudah tidak bisa ditoleransi, maka kemudian penegakan hukum. Jadi ini bicara dalam perspektif bagaimana kemudian agar terkabulnya keinginan-keinginan dari rakyat secara maksimal. Jadi di sini tetap ada peran negara agar tujuan negara ini dapat tercapai. Nah, itu dari dua pakar, Soltu dan Lawski, kaitannya dengan tujuan negara. Bagaimana kalau kita bicara tentang tujuan negara Republik Indonesia? Ya, tujuan negara di dalam negara Republik Indonesia kemudian termanifestasikan di dalam Undang-Undang Dasar 45, ya, dengan frasa yang mengatakan bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi tujuan negara, ya, dari negara Republik Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Anu sekalian, kalau kita bicara tentang kebijakan pemerintah menghadapi virus corona, ya, yang dikomandani oleh Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, maka jelas itu upaya atau langkah yang dilakukan oleh negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari kemungkinan terjangkitnya virus corona. Ya, itu harus kemudian pemaknaan ke sana. Bagaimana kemudian yang dilakukan oleh gubernur? Bagaimana kemudian yang dilakukan oleh bupati dan wali kota? Kita harus paham. Fungsi gubernur misalnya salah satunya adalah sebagai pejabat dekonsentrasi. Karena gubernur itu tidak hanya melaksanakan fungsi desentralisasi, termasuk juga melaksanakan fungsi dekonsentrasi, di mana bahwa setengah kebijakannya itu merupakan wakil daripada pemerintahan pusat, ya, dalam perspektif fungsi dekonsentrasi. Maka ketika bicara tentang dekonsentrasi, kemudian gubernur harus melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan oleh pemerintahan pusat dalam hal ini, gitu, ya. Nah, jadi itu yang kemudian digarisbawahi. Jadi guidance yang diberikan oleh presiden itu jelas, ya. Presiden memberikan guidance dalam konteks penanganan virus corona, yaitu adalah bicara dalam konteks sebagai presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan sebagian kewenangannya memang diberikan kepada gubernur dalam konteks tadi fungsi dekonsentrasi. Jadi jangan ada cerita misalnya gubernur dengan rasa presiden. Ya, tidak ada, karena Undang-Undang Dasar 45 kita jelas, Undang-Undang Dasar 45 kita menyatakan bahwa negara kita adalah negara kesatuan, ya, unity system. Jadi semua diatur oleh pemerintahan pusat. Ya, tidak ada cerita misalnya gubernur seolah-olah melampaui kewenangan pemerintahan presiden, tidak ada, karena yang punya kewenangan adalah presiden.
sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, yang sebagian kewenangannya melalui fungsi dekonsentrasi diserahkan kepada gubernur. Artinya gubernur harus melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh presiden. Ini harus menjadi catatan. Karena ada diskusi yang sering berkembang, misalnya di TV One, misalnya bagaimana gubernur DKI ya tampil seolah-olah melampaui kebijakan presiden. Tidak bisa. Kalaupun misalnya beliau membuat kebijakan di Jakarta ya berbeda dengan di Bandung dan di Surabaya, itu soal lain. Jadi artinya memang di dalam konteks sebagian kewenangannya sebagai pejabat desentralisasi dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan di daerah tersebut. Jadi itu cara pandang dari perspektif ilmu negara. Jadi jangan ada pemahaman yang tadi seolah-olah bahwa gubernur ini ajang virus corona ini dijadikan ajang untuk mendelegitimasi kewenangan daripada presiden. Ya. Jadi jangan ada cara pandang yang seperti itu. Jadi gubernur itu sekali lagi melaksanakan sebagian fungsinya melaksanakan kewenangan dari pemerintahan pusat, yaitu presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Itu di dalam Undang-Undang 45. Jadi tidak ada diskursus lagi. Jadi ketika presiden mengatakan A, maka gubernur wajib melaksanakan A. Sebagiannya kemudian gubernur, bupati, wali kota bisa melakukan berbagai upaya disesuaikan dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing. Jadi itu upaya melindungi segenap bangsa Indonesia sebagai bagian daripada tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang 45. Selanjutnya, dan seluruh tumpah darah Indonesia, ya, juga berbicara tentang seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu adalah merupakan negara Indonesia dan itu harus dilindungi. Ya, tidak ada uang sejengkal pun sekali lagi bagi negara lain untuk mencabik-cabik negara kita. Ya, dan itu sudah kemudian dilakukan. Bagaimana kemudian terjadi gesekan antara Coast Guard negara Cina misalnya di Laut Natuna. Itu contoh ya anak sekalian bahwa negara hadir, negara mengupayakan segala cara di sana. Ya, TNI, Angkatan Laut semua difokuskan ke Natuna, ya. Dan pemerintahan daerah juga sama di sana, ya. Dan presiden langsung mengatakan itu adalah laut NKRI, ya. Itu adalah laut NKRI, ya. Yang didasari tadi tentunya dengan dengan hukum internasional, ya, yang sudah menjadi kesepakatan internasional. Jadi ini adalah upaya, ya, dalam kaitannya adalah mencoba tujuan negara, ya, di sini katakan untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya bicara tentang seluruh tumpah darah Indonesia dan tidak hanya darat, udara termasuk juga lautan. Jadi upaya pemerintah untuk membackup agar tidak ada nelayan Cina, ya, dengan Coast Guard-nya yang seenaknya kemudian mengambil ikan di Kepulauan Natuna, ini adalah salah satu upaya pemerintah yang digariskan dalam perspektif pelaksanaan tujuan negara. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana kemudian agar seluruh tumpah darah Indonesia ini kemudian dilindungi oleh negara. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ya. Kan sekalian, kalau kita bicara tentang masih bicara tentang bagaimana negara menyelesaikan penyebaran virus corona sekarang, maka ada kebijakan ekonomi atau stimulus ekonomi yang kemudian juga dibuat oleh pemerintah, ya. Ada stimulus fiskal, ada stimulus ekonomi, termasuk juga ada beberapa kebijakan yang dilakukan dalam perspektif ekonomi, misalnya yang dilakukan baik yang kemudian dialokasikan kepada penerbangan, ya, perusahaan penerbangan atau perusahaan yang mempekerjakan banyak pekerja misalnya. Itu adalah contoh bahwa negara kita hadir untuk memajukan kesejahteraan umum walaupun di tengah-tengah krisis ekonomi yang diakibatkan oleh menggejalanya virus corona sekarang. Karena di beberapa negara sekarang sudah perkembangan ekonominya sudah sangat minus. Eropa misalnya sekarang sudah minus. Ya, kita sebetulnya
ya sekarang masih dalam posisi terkendali. Artinya Menteri Keuangan kita Bapak Ibu Dr. Sri Mulyani sudah mengatakan jelas bahwa kita sekarang sedang mengambil kebijakan-kebijakan yang paling tidak dapat menyelesaikan problem atau akibat dari problem virus corona ini, gitu ya. Jadi memang ada kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal yang diambil, ya, agar tadi peran negara untuk memajukan kesejahteraan umum kemudian menjadi sebuah referensi dalam konteks negara membuat sebuah kebijakan tadi. Nah, ini adalah bicara dalam perspektif bagaimana negara, ya, tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Ya, di samping misalnya sekarang ada juga membuat misalnya startup misalnya. Ya, kemarin Presiden melalui kebijakannya menggelontorkan sejumlah biaya, sebuah dana untuk membuat startup baru misalnya. Nah, itu tujuannya lagi-lagi bicara memajukan kesejahteraan umum sekalian, ya. Jadi itu ada contoh upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar tujuan negara ini dapat tercapai misalnya. Nah, ini karena ada juga sementara orang yang mempertanyakan, ya, kemana uang itu misalnya, untuk apa misalnya. Ada yang gitu. Tapi kan lagi-lagi tadi memang dalam konteks perkembangan ekonomi sekarang, maka tidak lagi kita berbicara tentang PTCP, maka bicara tentang startup, bicara tentang ekonomi digital. Maka fokusnya harus ke sana. Maka pemerintah harus melakukan segala daya, segala upaya, ya, semua resources kita arahkan ke sana agar masyarakat Indonesia sekali lagi mengikuti perkembangan digital ini. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, maka abad digital ini, gadget ini sesuatu yang harus, ya, tidak boleh hanya sebagai alat saja, tetapi kemudian gadget ini harus kita pergunakan, ya, untuk sarana pendidikan, untuk menghasilkan ekonomi, ya, ada civil efeknya, ada economic efeknya, ada sosial efeknya, gitu. Jadi gadget itu tidak hanya sebagai alat saja, tetapi kemudian dari gadget ini harus tadi, ya, menghasilkan sosial efek, economic efek, juga penting kaitannya dengan lagi-lagi tujuan negara, gitu ya, dalam konteks memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya sekalian, poin selanjutnya dari tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Ada sekalian, kalau kita bicara tentang bagaimana proses mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, yang sudah dilakukan oleh negara, ya, sebagai bagian daripada tujuan negara, maka mencerdaskan kehidupan bangsa itu melalui berbagai kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yang kemudian kita rasakan bagaimana pada saat kita menghadapi virus corona kita dimudahkan, ya, melakukan proses pembelajaran melalui media sosial, ya, jaringan internet juga mudah. Jadi artinya sekali lagi pada saat kita sedang menghadapi bahaya virus corona, maka banyak yang kita lakukan, ya. Khususnya di Fakultas Hukum misalnya tidak ada cerita pembelajaran berhenti, shutdown pembelajaran, ya, tidak ada di Fakultas Hukum. Ya, UTS kita berjalan, pembelajaran berjalan, bimbingan berjalan, ya, ujian proposal berjalan. Jadi kenapa demikian? Karena lagi-lagi ini bicara tentang tujuan negara. Negara mencoba membuat sebuah formulasi kebijakan, misalnya memudahkan teknologi, ya, menyediakan fasilitas agar mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi proses pembelajaran dengan cara misalnya seperti ini, ya, PJJ misalnya, itu dapat dilakukan di mana saja, ya. Jadi kalau UI sudah melakukan PJJ dengan programnya yang luar biasa, Fakultas Hukum Unsur juga bisa melakukan itu, dan kita tidak terkendala. Ya, tidak ada cerita misalnya diliburkan 2 minggu, mahasiswa bertanya mau ngapain 2 minggu, tidak ada di Fakultas Hukum. Mahasiswa di kampus, mahasiswa di rumah bisa belajar, bisa berdiskusi, ya, dengan dosen, ya, materinya juga tersampaikan, sama aja ketika mahasiswa hadir di kampus, gitu. Dan hal ini sekali lagi juga akibat atau dari kebijakan pemerintah yang menyediakan fasilitas media sosial, ya, yang cukup, saya kira. Jadi abad digital ini kemudian sudah dimaknai oleh pemerintah dengan memberikan kemudahan, ya. Nah, sehingga dalam konteks dunia pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa juga tidak merasa kesulitan, khususnya Fakultas Hukum, ya. Jadi ini saya kira menjadi catatan. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya, dengan menyediakan fasilitas, ya, dengan membuat kebijakan, misalnya ada
pembelajaran kampus merdeka, ya itu yang kemudian dibuat oleh Kementerian Pendidikan, itu adalah sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi artinya bagaimana kemudian masyarakat, ya anak-anak sekolah kuliah itu dengan nyaman, dengan merdeka, ya tidak terkungkung, tidak dikungkung oleh sistem yang ribet, yang menjemukkan, yang menjadikan orang juga tidak nyaman untuk belajar gitu. Kan dulu seperti itu, ya misalnya kita ambil contoh, bagaimana ketika anak SMA mau berhadapan-hadapan dengan uang, ya itu luar biasa, menjadi momok yang sangat menakutkan. Termasuk saya pernah merasakan itu, ya. Dan itu yang kemudian menjadi beban. Bahkan tidak sedikit anak mau bunuh diri akibat tidak confident menghadapi uang. Karena hasil uang misalnya bisa jadi jelek, maka kemudian akan menjadi objek bulian dari teman-temannya. Bahkan bisa jadi disalahkan oleh orang tuanya. Nah ini yang kemudian juga bicara dalam perspektif historis. Nah sekarang dengan kebijakan kampus merdeka, belajar merdeka, itu sekali lagi paling tidak kita belajar harus dengan nyaman, dengan happy, ya. Belajar yang kemudian juga harus berbasis kepada keinginan mahasiswa. Jadi tidak ada cerita lagi dosen belajar mengajar sesuai dengan keinginan dosen. Dosen belajar dan mengajar itu harus berdasarkan kepada keinginan mahasiswa. Makanya di Fakultas Hukum dibuat kebijakan sudah sangat lama, mulai kebijakan pembelajaran dengan multisistem. Artinya dosen dan mahasiswa boleh menentukan mekanisme apa yang kira-kira nyaman untuk belajar. Ya, ada dosen bisa Pak Dr. Yudi belajar di taman, silakan. Kalau orang mahasiswanya nyaman belajar di taman, silakan belajar di taman. Saya misalnya membawa mahasiswa ke suatu tempat yang membuat nyaman mereka belajar, silakan. Jadi tidak harus ada di kelas gitu. Dan mekanisme juga boleh, mau pakai Google Form, pakai apapun silakan, pakai teknologi apapun juga silakan gitu. Jadi ini adalah merupakan bentuk kemerdekaan dalam belajar gitu ya, seperti yang dicanangkan oleh pemerintah kaitannya dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi harus sekalian, negara sudah hadir dalam konteks tujuan negara ini gitu ya, dengan memberikan guidance kebijakan yang saya kira jelas. Tinggal kita interpretasikan ini ya dengan kebijakan-kebijakan di kampus yang jauh lebih jelas ya, kaitannya tadi dengan bagaimana proses pembelajaran yang diinginkan oleh mahasiswa, bagaimana melakukan proses kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh fakultas dan universitas yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Jadi ini adalah bicara tentang kemerdekaan belajar dikaitkan dengan tujuan pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya sekalian, di samping mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ya, yang berdasarkan kemerdekaan. Ini jelas komitmen ini diambil oleh negara kita. Ya, salah satunya misalnya dengan menempatkan pasukan perdamaian di beberapa negara yang sedang berkonflik. Salah satunya misalnya di Kongo. Ya, kita beberapa kali kemudian mengirimkan pasukan perdamaian kita ke Kongo misalnya. Itu bentuk komitmen kita, ya negara kita, terutama yang tertuang di dalam tujuan negara adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan. Nah, termasuk juga anak sekalian kaitannya dengan bahwa Indonesia adalah negara non-blok, negara yang tidak memihak. Ya, pergolakan sekarang antara kebijakan ekonomi Cina dengan Amerika, kebijakan pertahanan antara Rusia dengan Amerika misalnya. Indonesia adalah negara non-blok. Indonesia tidak memihak kepada kepentingan mereka dalam konteks politik internasional. Ya, tidak ke Rusia, tidak ke Amerika, ya tidak ke Cina, tidak ke Amerika di dalam konteks ekonomi. Ya, ini adalah saya kira kebijakan yang cukup netral yang kita ambil. Kenapa? Karena kita punya pengalaman yang berharga ketika pada zaman Orde Baru, maka negara kita merupakan negara yang berkiblat kepada ideologi sosialis pada saat itu, ya, kepada Rusia, kepada Cina, yang pada saat itu ideologi sosialis sedang berhadapan dengan ideologi liberalis, misalnya yang dikembangkan oleh Sekutu, oleh Amerika misalnya. Nah, kita ada di blok sosialis pada saat itu. Nah, kondisi itu memang tidak menjadikan kita nyaman. Bahkan bisa jadi pada saat itu adalah merupakan kecelakaan sejarah.
Maka lahir pada saat itu adalah peristiwa G30 SPKI. Ini ada contoh yang sekalian bahwa ada keterlibatan kita dalam salah satu blok. Maka dalam konsep konstitusi kita sekarang bahwa Indonesia harus menjadi negara non-blok atau tidak berpihak. Artinya sekali lagi negara yang kemudian juga ikut di dalam menertibkan dunia ya berdasarkan kepada kemerdekaan. Nah, artinya sekali lagi kita salah satu negara yang tidak memberikan ruang terhadap berbagai penjajahan di dunia ini ya. Maka ini yang kemudian juga bicara dalam perspektif tujuan negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 45. Selanjutnya perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sekalian, perdamaian abadi saya kira sudah jelas, dan yang terpenting yang juga perlu digarisbawahi adalah keadilan sosial. Sekalian, bahasa keadilan sosial ini bahasa yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Kenapa demikian? Karena keadilan sosial itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, adil dalam konteks bersosial, ya, keadilan sosial. Bahasa adil ini bahasa yang sangat relatif, ya, sangat relatif. Artinya sulit gampang diucapkan, sulit dilaksanakan, gitu ya. Karena bahasa adil ini bahasa yang relatif. Adil buat saya sebagai dosen belum tentu adil buat Anda sebagai mahasiswa. Ini clear. Misalnya saya memberikan nilai kepada Anda B misalnya. Belum tentu kata Anda bahwa kebijakan ini adil. Tapi bagi saya itu adil. Kenapa adil? Karena parameternya jelas. Bagaimana kehadirannya, bagaimana aktivitas di kelasnya, ya kan? Bagaimana pemahaman Anda terhadap materi, ya kan? Sehingga saya memberikan nilai B kepada Anda. Tetapi bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, belum tentu adil. Bahkan bisa jadi ini bentuk ketidakadilan. Gitu ya. Tadi kita bicara tentang tujuan negara, ya. Jadi keadilan sosial. Ini bicara tentang keadilan sosial dan jelas itu adalah tujuan negara Indonesia. Jadi intinya sekalian di dalam Undang-Undang 45 sebagai landasan konstitusional jelas bahwa tujuan negara Republik Indonesia itu adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi itu adalah bicara dalam perspektif tujuan negara Republik Indonesia yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu bicara tentang tujuan negara. Ya. Selanjutnya sekalian, kita akan berbicara tentang bagaimana fungsi negara. Ya. Maka di dalam berbagai literasi, ya, bahwa fungsi negara itu ada yang digolongkan kepada 5 atau 4, 7, bahkan 10 ya. Tergantung pakar yang kemudian mempublish teori tersebut ya. Nah, sekarang bagaimana fungsi negara versi Undang-Undang Dasar 45 ya. Maka saya mencoba menggolongkan ada 4 fungsi negara. Yang pertama adalah fungsi negara untuk melaksanakan penertiban, atau dalam bahasa yang lain dikatakan sebagai law and order ya, untuk mencapai tujuan bersama ya. Kenapa harus tertib? Kenapa harus ada penertiban? Maka untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat ya. Bentrokan-bentrokan ini tadi misalnya pada saat sekarang terjadi virus corona, maka hoax ini kan bentuk atau ruang ya, atau akumulasi dari bentrokan-bentrokan dalam masyarakat ya. Nah, sehingga kalau orang yang kemudian gampang menerima hoax, maka pasti endingnya itu tidak percaya terhadap negara. Karena memang yang diinginkan oleh para pembuat hoax itu adalah distrust terhadap negara. Nah, itu kemudian harus menjadi catatan, dan kita juga harus hati-hati ya. Tidak boleh, sekali lagi, masih fakultas hukum ya, menjadi agen hoax ya. Saya sebagai dosennya, kalian justru harus mampu menjelaskan kepada masyarakat secara proporsional ya. Karena hoax itu adalah sekali lagi bentuk kejahatan yang membahayakan negara. Tidak hanya Anda sendiri yang memperoleh hoaxnya, termasuk juga negara. Bahkan
tadi di awal saya sampaikan tidak sedikit negara di dunia hancur akibat hoax. Ya, misalnya kita ambil contoh Suriah misalnya, tadi saya sudah jelaskan ya, itu salah satunya ada negara yang kemudian juga hancur akibat hoax, salah satunya ya, yang mengakibatkan perang saudara. Nah, Indonesia sekali lagi tidak boleh terjadi seperti itu. Maka dalam konteks fungsi negara tadi adalah fungsi law and order tadi menciptakan tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Ya, itu yang saya kira tujuan penertiban. Maka negara harus melaksanakan penertiban, ya, stabilisator. Gitu. Bagaimana kemudian Undang-Undang ITE dijadikan dasar, ya, salah satunya untuk kemudian sebagai stabilisator daripada pelaksanaan penertiban di negara kita, agar sekali lagi pelaksanaan pada saat kita menghadapi virus corona itu betul-betul kemudian bisa dilaksanakan secara baik. Nah, ini saya kira menjadi penting kaitannya dengan pelaksanaan penertiban, fungsi melaksanakan penertiban sebagai salah satu fungsi daripada negara. Ya, jadi negara melakukan fungsi ini dengan berdasarkan kepada tentunya perundang-undangan. Tadi bicara tentang bergejolaknya masyarakat terutama di media sosial, ya, yang kemudian diakibatkan oleh hoax yang tidak bertanggung jawab. Maka fungsi penertiban atau law and order daripada pemerintah dilakukan melalui salah satunya sarana undang-undang tentang transaksi elektronik (ITE). Ya, maka bagi siapapun yang melakukan penyebaran hoax maka dapat dijerat dengan undang-undang itu dan harus dijerat. Itu adalah fungsi negara dalam konteks melaksanakan penertiban atau law and order salah satunya. Atau misalnya bagaimana kemudian terjadi penembakan yang dilakukan di Papua misalnya kemarin, yang mengakibatkan satu anggota polisi TNI yang kemudian gugur, ya. Itu salah satu contoh. Maka negara boleh memobilisasi angkatan TNI-nya, ya, dan Polri-nya untuk kemudian menangkap, ya, para pengacau keamanan itu, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan fungsi penertiban atau law and order itu. Nah, ini yang kemudian fungsi negara yang pertama. Fungsi negara yang kedua, anak sekalian, kaitannya dengan mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ya, itu fungsi yang kedua. Dewasa ini fungsi ini dianggap sangat penting, ya, bahkan sangat strategis, terutama bagi negara-negara baru, ya, sedang berkembang seperti Indonesia. Pandangan ini di Indonesia tercermin di dalam usaha pemerintah untuk membangun, ya, membangun melalui berbagai kebijakan. Salah satunya anak sekalian yang sekarang kemudian menjadi perdebatan, apakah perlu Indonesia kemudian kembali ke TAP MPR, kembali ke perlu Indonesia kembali ke adanya GBHN misalnya. Nah, sekarang itu yang sedang menjadi diskursus, saya kira, garis-garis besar haluan negara, ya, itu sekarang sedang kemudian menjadi diskursus daripada masyarakat. Nah, pertanyaan tersebut kemudian dijawab dengan dua cara pandang yang berbeda, ya, di dalam ilmu hukum, di dalam komunitas akademis boleh berbeda. Cara pandang yang pertama sekalian, ya, tentunya kita sepakat dengan pemberlakuan GBHN, ya, sebagai salah satu tadi fungsi negara dalam konteks mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya melalui regulasi yang namanya GBHN atau garis-garis besar haluan negara, gitu ya. Tetapi kalaupun misalnya kita akan mengambil kembalinya, ya, GBHN di dalam lingkup ketatanegaraan kita, yang harus kita juga harus pahami bahwa sistem ketatanegaraan kita juga harus ada perubahan. Karena GBHN ini, ya, itu lahir pada saat MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Sedangkan kalau kita bicara tentang ketatanegaraan negara Indonesia pada saat ini, maka MPR itu tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, ya, tetapi MPR itu menjadi lembaga tinggi negara, ya, sama dengan presiden, sama dengan DPR, sama dengan MPR, sama dengan MA, MK dan sebagainya. Jadi lembaga tinggi semua. Nah, ini yang kemudian juga harus dipikirkan. Jadi artinya sekali lagi pemberlakuan GBHN
bukan perkara yang mudah, karena harus ada perubahan tatanan bernegara kita, ya. Jadi akan mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan GBHN menjadi guidance, ya, presiden. Termasuk juga presiden juga menjadi mandataris MPR, tidak lagi mandataris rakyat. Artinya pemilihan presiden kembali ditarik ke MPR, tidak lagi demokrasi langsung. Jadi kembali ke konsep direct demokrasi, bukan indirect demokrasi. Nah ini yang kemudian juga harus dipahami. Jadi ketika GBHN kemudian ingin dikembalikan, maka ada tatanan-tatanan ketatanegaraan yang kemudian juga harus berubah. Nah ini saya kira harus menjadi catatan. Nah selanjutnya anak sekalian, bagaimana kalau misalnya pada saat ini, ya saya termasuk yang percaya bahwa saat ini pun juga guidance-nya ada. Ya pengganti GBHN misalnya kita punya yang namanya RPJP. Ya bentuknya adalah undang-undang karena dibuatnya oleh DPR. Ya rancangan pemerintahan jangka panjang. Ya itu adalah lamanya 25 tahun. Jadi 25 tahun kita sudah punya guidance melalui undang-undang RPJP. Kemudian dari undang-undang RPJP ini diterjemahkan ya oleh para calon presiden melalui visi misi janji politiknya yang kemudian pada akhirnya itu akan diinternalisasi melalui undang-undang RPJMN. Ya, dari RPJP yang 25 tahun kemudian diinternalisasikan dalam bentuk RPJMN yang 5 tahunan. Jadi saya kira itu yang kemudian juga jelas ya, dari 25 tahun dijelaskan oleh 5 tahun. Kemudian di daerah bagaimana? Di daerah juga sama. Ya, Cianjur misalnya katakanlah punya perda tentang RPJPD ya. Jadi Cianjur 25 tahun. Jadi dengan perda RPJPD maka Cianjur 25 tahun sudah jelas kita mau ngapain ya. Kita mau berbuat apa itu kita sebagai masyarakat Cianjur dapat melihat di RPJPD. Misalnya sekarang mau pilkada, maka para bakal calon sekarang harus memahami tentang perda tentang RPJPD. Itu penting. Kenapa? Karena visi misinya itu harus sejalan dengan RPJPD, tidak boleh bertentangan. Ya, karena visi misinya ini akan menjadi perda RPJMD nantinya, rancangan pemerintahan jangka menengah daerah. Nah ini harus matching, ya. Tetapi mohon maaf tidak banyak para bakal calon yang memahami tentang perda RPJPD. Nah sehingga kadang-kala apa yang terjadi, maka seringkali RPJPD ini kemudian dibongkar dibongkar gitu ya, harus dibongkar akibat berbeda dengan RPJMD. Nah ini yang saya kira situasi ini yang kemudian juga tidak menguntungkan ya ketika bicara dalam perspektif undang-undang RPJP atau RPJMN atau perda RPJPD atau RPJMD. Ya, kenapa? Karena tadi bakal calon biasanya juga tidak paham tentang perda ataupun undang-undang RPJP. Nah ini yang kemudian juga menjadi kelemahan daripada pada saat ini, sehingga memang berlaku running by person. Nah sekalian tadi jadi kebijakan itu kan dari running by person ya, kemudian harus didorong sekarang menjadi running by system ya. Baik sistemnya itu bentuknya adalah undang-undang seperti RPJP, RPJMN, RPJPD, RPJMD, atau misalnya sistemnya itu adalah GBHN ya, yang terpenting sekali lagi tadi dari running by person ke running by system. Jadi guidance-nya di sistem, sehingga siapapun ganti presidennya, menterinya, gubernurnya, bupatinya ya sistemnya tetap berjalan seperti di negara-negara yang sudah melakukan itu, misalnya Jepang salah satunya. Jepang adalah gantinya perdana menteri anytime dan siapapun juga sistemnya tetap sudah ada ya. Termasuk juga misalnya negara-negara yang ideologi sosialis, Cina misalnya. Cina 250 tahun yang akan datang sudah punya guidance-nya, kotanya seperti apa ya, bahkan mobilnya, bentuk mobil umumnya seperti apa, mereka sudah desain sejak awal. Nah ini bicara tentang running by system gitu ya. Jadi yang terpenting bagi saya, apakah pemberlakuan kembali GBHN atau tetap sekarang seperti undang-undang RPJP, RPJPD misalnya, bagi saya tidak penting. Yang terpenting dari running by system, dari running by person, kemudian harus didorong menjadi running by by system. Itu yang jauh lebih penting bagi saya.
Nah, itu yang kemudian bicara dalam perspektif bagaimana kemudian mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi adanya GBHN atau RPJP dan sebagainya, endingnya adalah sebagai usaha pemerintah, ya, sebagai usaha negara untuk mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sarannya adalah ini. Ini yang kemudian juga catatan yang kemudian menjadi catatan akhir bicara dalam perspektif diskusi tadi, ya. Selanjutnya, fungsi negara yang ketiga adalah pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan di luar. Nah, sekalian, peran pertahanan dalam perspektif sekarang, maka pertahanan yang berbeda, ya, ketika kita bicara atau mendiskusikan pertahanan pada zaman Orde Lama misalnya. Pada zaman Orde Lama, maka pertahanan yang harus dihadapi itu agresi dari negara luar. Dalam konteks sekarang berbeda lagi, karena perang dalam perspektif sekarang berbeda dengan perang pada perspektif dulu. Sekarang perang itu sudah tadi misalnya dengan cara virus corona ini kan ada sebagian pakar yang mengatakan ini bentuk perang baru. Bagaimana menginvasi misalnya negara yang berkembang, ya, melalui pengembangan virus. Ya, sekarang kan yang sedang mengembangkan antivirus itu adalah Amerika dan China, sedang berlomba-lomba. Artinya sekali lagi negara-negara yang sekarang terjangkit virus corona akan belanja ke negara-negara tersebut. Maka Amerika dan China lah negara yang paling diuntungkan dengan keberadaan virus corona ini, ya. Walaupun mereka juga terkena juga dengan virus corona, gitu. Tapi endingnya akan seperti itu. Ini adalah bentuk perang baru, ya. Ketika bicara perang dalam konteks kekinian, atau dalam bahasa yang lain misalnya Menteri Pertahanan yang dulu atau Kasad yang dulu pernah dikatakan, sekarang ada yang namanya perang jijak gitu ya, istilahnya apa? Perang yang tidak hanya berperang dengan senjata, termasuk juga yang harus dihadapi adalah bagaimana misalnya perang dengan ideologi, dengan pemahaman misalnya. Nah, itu juga perang-perang baru dalam perspektif sekarang. Jadi fungsi pertahanan sekarang tidak hanya bagaimana mempersiapkan tentara yang tangguh atau peralatan perang yang canggih sebetulnya, termasuk juga bagaimana mengantisipasi perang-perang dalam bentuk baru. Nah, ini ya saya kira juga bicara tentang fungsi pertahanan dalam perspektif sekarang, gitu ya. Selanjutnya fungsi yang terakhir sekalian kaitannya dengan fungsi negara yang keempat adalah menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan oleh badan-badan peradilan. Nah, sekalian, maka yang kemudian menjadi catatan di akhir tahun kemarin, tahun 2019, adalah bagaimana kemudian lembaga-lembaga peradilan ini yang masih tidak bisa memberikan keadilan yang dianggap oleh masyarakat masih sangat jauh daripada keadilan putusan-putusannya. Nah, ini yang saya kira menjadi PR besar, ya. Bagaimana kemudian badan-badan peradilan, baik itu MK, ya, MA, ya, itu lembaga-lembaga yang diharapkan dapat memberikan keadilan, ya. Dan saya kira ini kemudian menjadi ruang bagi kita sebagai calon sarjana hukum untuk mengisi pos-pos tersebut. Baik, sekalian, tadi kita sudah membahas fungsi negara terakhir, bagaimana menegakkan keadilan, ya. Memang ini yang kemudian masih dianggap bermasalah, dan saya kira kita bisa mengambil peran sebagai calon sarjana hukum agar kita menjadi salah satu pelaksana nantinya yang dapat memberikan ruang-ruang keadilan yang terutama mengisi ruang-ruang yang kemudian negara berikan kepada kita sebagai masyarakat. Nah, itu saja anak sekalian dari tadi kita bicara tentang fungsi negara, tujuan negara yang saya kira penting kita pahami dalam pembelajaran ini. Terakhir, teori dari Merriam, ya, menyebutkan 5 fungsi negara. Yang pertama keamanan eksternal, ketertiban internal, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Jadi itu juga bagian daripada tujuan negara. Yang terpenting dalam diskusi ini bagaimana kemudian kita menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan paling tidak kita memahami teori-teori tersebut sebagai pisau analisis ketika kita berkiprah di masyarakat. Dan saya kira banyak hal nanti yang perlu didiskusikan, dipertanyakan. Silakan nanti Anda menghubungi WA khusus pembelajaran, ya, dan tanyakan di sana. Insya Allah nanti saya akan jawab
di Instagram supaya proses pembelajaran ini tetap berjalan. Dan sekali lagi dalam masa penyelesaian virus corona ini kita harus memanfaatkan segala fasilitas teknologi yang disediakan oleh pemerintah agar proses pembelajaran ini tetap berjalan dengan baik ya. Dan adapun segala kekurangannya mari kita perbaiki bersama-sama, karena saya yakin kebijakan ini adalah kebijakan yang tidak ideal ya, tetapi paling tidak bahwa kita dapat menjawab permasalahan ini di masa transisi ini dengan kebijakan-kebijakan yang kita lakukan, khususnya dalam pembelajaran dengan media daring, UTS dengan media daring, termasuk juga bimbingan, termasuk juga yang sedang dipersiapkan adalah sidang UP dengan media daring. Nah, ini yang saya kira perlu juga disampaikan, dan saya mohon maaf ya di akhir pertemuan ini atas segala kekurangan dan kelebihannya, karena saya yakin apa yang saya tadi sampaikan itu banyak sekali kekurangannya. Tetapi kemudian kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan sekali lagi nanti dipertanyakan di WA pembelajaran ya, dan nanti saya akan jawab di baik di WA pembelajaran ataupun misalnya secara live di Instagram. Saya kira itu saja, terima kasih, mohon maaf. Billahi bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.